Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun jamaah berada. Setelah kita mendengar dan melihat perjalanan yang dialami Yahudi melewati 6 tantangan, maka sekarang kita akan melihat bagaimana suatu sejarah yang membentang luas dalam perjalanan peradaban yang dilalui kemudian oleh Yahudi sampai pada hari ini. Kita menyaksikan kemudian sejarah Yahudi yang tidak hanya membentang di dalam satu peradaban, tetapi pada 6 peradaban. Kenyataan ini membuka mata para mazhab-mazhab sejarah yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah kemustahilan, sebuah kontradiksi yang nyata antara ilmu sejarah dan sejarah itu sendiri yang terus berlangsung berkesinambungan dalam segala perjalanan kehidupan umat manusia dan khususnya bangsa Yahudi. Mazhab-mazhab sejarah menyatakan bahwa seperti halnya hidup manusia, sebuah peradaban hanya memiliki satu rentang kehidupan dan biasanya hanya bertahan 500 tahun. Tetapi tak akan lebih dari 1000 tahun. Namun, sebaliknya kita melihat bangsa Yahudi mampu bertahan selama 4000 tahun, memiliki 6 kebudayaan dalam 6 peradaban asing, dan sepertinya akan memiliki yang ketujuh jika itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dapat mendamaikan fakta dengan teori? Tentu di dalam setiap menemukan sebuah perjalanan historik, di dalam menemukan sebuah perjalanan kehidupan manusia dan peradaban dunia ini, maka kita membutuhkan setidak-tidaknya berdasarkan para ilmuwan yang telah mengemukakan pendapat-pendapat mereka di dalam kita mencari tahu selak-beluk daripada sejarah itu sendiri. Ada 8 cara untuk memandang sejarah dari suatu titik pandang yang tentunya tidak sama, berbeda-beda antara satu pengamat sejarah, satu sosok yang mampu membuktikan sebuah perjalanan kehidupan dunia dan manusia, sejarah yang akan tentunya membawa kita pada kebenaran. Karena tanpa sejarah maka tidak mungkin kita akan mengetahui selak-beluk perjalanan bangsa Yahudi. Pada umumnya sosok seorang sejarawan akan menyeleksi sebuah wajah sejarah menurut apa maunya. Dengan demikian menekankan sudut pandang yang tampaknya terbaik menurutnya. Nah, ini tentu berbeda-beda antara satu sejarawan dengan sejarawan lainnya. Kita akan mempergunakan semua wajah sejarah ini kecuali yang pertama, cara unhistoric atau cara Henry Ford. Ford pernah menyatakan bahwa history is bank, dan bahwa apabila ia ingin mengetahui segala sesuatu, ia akan selalu mengupah seorang profesor yang kemudian akan segera memberikan penjelasan kepadanya. Nah, tentu ini tidak terlalu penting tentunya, karena seorang sejarawan itu akan lebih pasti apabila ia hidup sebagai pelaku dan duduk di satu wilayah, duduk di satu area, duduk di satu tempat yang memungkinkan dia berhitung secara matematik untuk memprediksi akan terjadinya sebuah faktual sejarah itu. Nah, pandangan ini melihat semua kejadian sebagai peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan satu sama lain. Artinya keinginan Henry Ford untuk mengupah seorang atau membayar seorang profesor akan segera memberikan penjelasan kepadanya, akan selalu mendorong dia untuk mengetahui. Artinya tidak dengan susah payah untuk dia mencari tahu, cukuplah hanya dengan pikiran dan penjelasan pada seorang sosok profesor. Pandangan ini melihat sebuah kejadian sebagai peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan satu sama lain. Sebuah teka-teki tentang tanggal-tanggal, nama-nama, dan pertempuran-pertempuran sehingga tak ada apapun yang dapat dipelajari dan diramalkan.
Cara kedua untuk menatap sejarah kerap diistilahkan sebagai interpretasi politis. Itu pada pandangan ini sejarah adalah serangkaian dinasti, hukum, pertempuran, raja-raja yang kuat ataupun raja-raja yang lemah, peperangan yang menang atau kalah, hukum-hukum yang baik atau buruk, dan semua kejadian dijelaskan secara rinci dari A sampai Z, dari tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 2000 Masehi. Ini sebagaimana lazimnya adalah tipe sejarah yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Wajah ketiga adalah wajah geografis. Menurut mazhab ini, iklim dan tanah akan menentukan pembentukan karakter. Ide ini berasal dari Yunani, bahkan sampai sekarang banyak yang berpendapat bahwa salah satunya cara ilmiah untuk menjelaskan institusi-institusi sosial manusia hanyalah dengan mempelajari lingkungan fisik manusia, seperti topografi, letak kedudukan sebuah wilayah, tanah, iklim. Ini adalah sebuah teori yang agak sukar untuk diterapkan pada bangsa Yahudi. Praktis mereka telah hidup di semua iklim. Nah, ini yang persoalannya tidak, sehingga kedudukan satu topografi bagi seorang topografer sulit untuk mencari kesimpulan daripada perjalanan hidup semua bangsa Yahudi karena dia hidup di segala iklim. Namun, memanage situasi dan kondisi untuk memelihara identitas etnik dan kebudayaan umum mereka. Ini tampak jelas di Israel sekarang, di mana orang Yahudi pengasingan dari seluruh kelompok pelosok dunia, Arabia, Afrika Utara, Eropa, Amerika, dalam waktu yang singkat dapat difungsikan menjadi satu bangsa. Itu sudah menjadi kenyataan bahwa memang dalam sebuah komunitasnya sudah bercampur. Namun seperti yang saya jelaskan pertama, bahwa Yahudi kuat sekali mempertahankan, menutup pintu rapat-rapat untuk menjaga asimilasi dan absorpsi itu. Walaupun mereka hidup di tengah kepungan bangsa-bangsa lain. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor geografis telah mengubah atau memodifikasi banyak ciri dan bentuk atau pola-pola kebiasaan bangsa Yahudi. Cara keempat untuk menginterpretasikan sejarah adalah sebuah interpretasi ekonomi. Inilah mazhab Marxian. Dia mengatakan bahwa sejarah ditentukan oleh cara barang-barang diproduksi. Mari kita andaikan, maka kata seorang Marxis bahwa perekonomian sistem feodal berubah menjadi kapitalistik. Maka metode baru produksi yang kapitalistik ini, kata sang Marxis, akan mengubah institusi sosial negara itu, agama, etika, moral, dan nilai-nilainya dalam rangka memberikan justifikasi dan mengkultuskan serta menginstitusionalisasikan, artinya menasionalkan, memberikan satu lembaga yang resmi, menginstitusionaliskan cara kehidupan perekonomian yang baru itu. Jadi satu produk di dalam satu negara akan juga mempengaruhi identitas daripada suatu kaum, ras atau bangsa itu. Ini dalam pandangan sejarah yang keempat. Begitu pula bila suatu negara kapitalis ditransformasikan menjadi sebuah masyarakat komunis, mula-mula secara otomatis transformasi ini akan mengubah institusi budaya dan sosial guna menyesuaikan diri dengan cara baru di dalam memproduksi barang-barang, sehingga way of life yang baru menjadi kebiasaan kultur kesadaran hidup sehari-hari. Nah, artinya ada satu gerakan yang kemudian secara kultural dapat dipandang sebagai sebuah strategi dengan cara-cara yang menjadi jalan kehidupan, way of life yang baru menjadi kebiasaan kultur kesadaran hidup sehari-hari. Ini maksudnya dari satu perjalanan kehidupan manusia yang mengidentikan suatu produk, dan sebagaimana komunis menjadi sebuah masyarakat komunis. Ya, mula-mula secara otomatis transformasi ini akan mengubah isu budaya sosial guna menyesuaikan diri dengan cara baru di dalam memproduksi barang-barang, sehingga menjadi way of life, sehingga jalan hidup yang baru menjadi kebiasaan kultur kesadaran hidup sehari-hari. Cara kelima adalah sebuah konsep yang bahkan lebih baru ketimbang interpretasi sejarah secara ekonomi. Mazhab yang ditegakkan oleh Profesor Sigmund Freud pada awal abad 20 ini berpendapat bahwa institusi sosial
Dan sejarah manusia merupakan hasil dari sebuah proses penekanan yang berkecamuk di alam bawah sadar. Peradaban, kata sejarawan psikoanalitik ini, dapat dibuktikan hanya pada harga penyaluran hawa-hawa nafsu yang tersembunyi dalam ketidaksadaran kita. Pemuasan-pemuasan seksual yang tak terkendali, pembunuhan, incest, sadisme, kekerasan. Hanya manakala manusia dapat mengendalikan impuls-impulsnya, maka ia dapat menyalurkan energi-energinya, kekuatan ke dalam kreativitas, saluran-saluran yang beradab, impuls apa saja yang dapat seseorang tekan, bagaimana beratnya ia menekan, dan metode-metode siasat atau strategi apa yang ia gunakan akan menentukan bentuk-bentuk kebudayaan dan keseniannya, kata sang psikoanalisis ini atau Sigmund Freud, seorang sejarawan. Wajah keenam adalah wajah filosofis. 3 orang penganut pandangan ini adalah Source Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf, ahli filsafat dari Jerman, filsuf Jerman, Oswald Spengler, filsuf sejarawan Prusia, dan Arnold Toynbee, sejarawan Inggris. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat lebar di antara ketiga penafsir filosofi sejarah ini, mereka mempunyai kesamaan pandangan untuk hal-hal berikut ini. Mereka memandang sejarah bukanlah sebagai serangkaian kejadian yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah alur kejadian-kejadian yang berkesinambungan. Mereka beranggapan bahwa tiap-tiap peradaban mengikuti paling tidak sebuah pola yang dapat diprediksikan. Artinya kejadian hari ini, maksud ketiga filsuf ini, jamaah perhatikan, maksud mereka itu artinya kejadian hari ini dapat diprediksikan ke depan. Ini pengamat meletakkan dasar dalam analisis sejarah itu dengan pandangan filsafat. Karena memang kehidupan kita tidak terlepas dari perhitungan-perhitungan angka, perhitungan-perhitungan logika, perhitungan-perhitungan matematik dalam membangun sebuah peradaban dan kesadaran baik secara individu, dalam kesadaran dalam masyarakat, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tentu perhitungan-perhitungan itu bagi seorang filsuf mendasarkan diri pada falsafah. Maka tidak heran kalau semua daerah itu mempunyai falsafah kehidupan yang berbeda-beda dan menentukan masa depan mereka di kemudian hari. Itu maksudnya. Barangkali itu, saya hanya menganalisa. Dan kemudian mereka berpikir bahwa tiap-tiap peradaban, ini apa yang mereka katakan bahwa ketiga filsuf ini sesuatu yang terjadi pada hari ini, bahwa kenyataan sejarah pada hari ini akan mempengaruhi kejadian kehidupan ke depan dalam satu kultur, dalam satu budaya maupun dalam satu wilayah negara di mana manusia itu hidup. Mereka berpendapat bahkan sekaligus berpikir bahwa tiap-tiap peradaban sebagai sesuatu yang hidup, ibarat manusia memiliki masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, tua, dan akhirnya menuju kepada kematian. Nah, artinya ada ada peningkatan langkah demi langkah dalam setiap proses kehidupan sejarah itu. Digambarkan di sini bahwa sebagaimana pandangan mereka secara filosofis bertitik tolak, mulai mengacu daripada fakta kelahiran manusia dari kandungan, lahir, kanak-kanak, dewasa, tua, dan kemudian menuju pada kematian. Berapa lama sebuah peradaban dapat bertahan? Ini pertanyaan. Kemudian mereka bertiga mengatakan bahwa tergantung kepada ide-ide dan sistem ideal yang mengizinkan peradaban itu. Di dalam sebuah analisis bahwa penafsir-penafsir sejarah secara filosofis ini mencoba untuk menemukan kekuatan ini dalam semua peradaban dalam rangka menemukan elemen-elemen umum atau komponen utama. Di dalam ilmu serta statistik modern kita mengenali analisis komponen utama dan lain sebagainya. Di dalam tradisi Spenglerian, peradaban ditakdirkan menuju kematian. Itu artinya menurut Spengler, pengikut aliran Spenglerian, dia mengatakan bahwa peradaban ditakdirkan menuju kematian. Pada awal sejarahnya, peradaban akan mengalami musim semi yang bergerak menuju dewasa di musim panas dan hidup dalam kejayaan prestasi fisiknya. Tumbuh di musim gugur, puncak kebesaran intelektualnya, dan melorot di musim dingin peradabannya itu. Untuk akhirnya menyongsong ajal. Jadi ada perkembangan yang digambarkan secara fiskal
digambarkan secara karakter manusia itu, bagaimana melaksanakan peri kehidupan hingga sampai kepada titik ajal kematian. Narasi besar ini ditulis pada tahun 1918 ketika Inggris sedang berada dalam puncak prestisinya. Inggris berada dalam puncak prestisinya, puncak suatu kejayaan yang sangat prestisius. Sedang kekuatan Rusia dan Cina baru pada peringkat kelima. Spengler memprediksi di dalam bukunya The Decline of the West bahwa peradaban Barat berada pada putaran musim dinginnya dan akan menemui ajal pada abad yang ke-23. Ini abad keberapa sekarang? 21, abad ke-21. Insya Allah ini hanya penafsiran. Pada abad 23 akan menemui ajalnya untuk digantikan oleh sebuah peradaban Slavik Rusia ataupun peradaban Sinik Cina. Dan ini mulai terlihat bagaimana kekuatan Cina baik secara ekonomi maupun dalam taktik dan manipulasi politik di beberapa negara-negara yang membentang luas baik di Asia, Eropa dan Amerika. Ini penguasaan Cina dan Rusia. Ini merupakan cikal bakal dari bagaimana kemampuan komunis di zaman Marxis itu dalam kode yang dimainkan oleh Marxisme itu, Karl Marx dalam bukunya Das Kapital itu. Ini terbukti oleh analisis para sejarawan dunia untuk digantikan dengan peradaban Slavik Rusia ataupun peradaban Sinik Cina yang berada pada musim semi pertumbuhannya. Cara memandang seperti ini dikenal sebagai cyclic, karena tiap-tiap peradaban memiliki permulaan, pertengahan, dan akhirnya habis dengan sendirinya. Artinya sama dengan kehidupan manusia. Ada kelahiran dan fakta kehidupan dijalankan, di interaksi dalam kehidupan sosial, kemudian menuju pada kematian. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan siklis. Arnold Toynbee mengajarkan pada kita sebuah konsep yang disebut konsep linear. Sebagaimana diungkapkan di dalam bukunya A Study of History. Toynbee beranggapan bahwa sebuah peradaban bukan merupakan sebuah totalitas yang independen secara total, melainkan sebuah progression, sebuah evolusi dari bentuk yang lebih rendah menuju bentuk yang lebih tinggi. Kalau kita melihat dari ketiga analisis sejarawan tadi itu, bahwa sejarah itu dari rendah ke tingkat yang paling, dari tingkat kehidupan sampai menuju pada kematian. Pendapat tiga orang tadi yang bersama. Tapi dari sini Toynbee atau analisis lain dia berpendapat bahwa dari rendah dia akan menuju kepada puncak yang tinggi. Berarti ini kejayaan maksudnya. Karena setiap sejarawan mempunyai pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Toynbee beranggapan bahwa sebuah peradaban bukan merupakan sebuah totalitas yang independen secara total, melainkan sebuah progression, sebuah evolusi dari bentuk yang lebih rendah menuju bentuk yang lebih tinggi. Jadi misalkan di dalam pandangannya peradaban Islamik merupakan turunan dari kebudayaan Iran dan Arab yang lebih rendah, yang pada gilirannya turunan dari kebudayaan Iran dan Arab yang lebih rendah, yang pada gilirannya maksudnya diberikan kelahiran sesuatu yang disebut dengan Syriac Society. Dengan demikian peradaban Islamik tidak perlu harus mati. Pendapat Toynbee tetapi bahkan dapat berkembang menjadi kebudayaan yang lebih tinggi seandainya ia mampu memberikan respon yang jitu terhadap tantangan-tantangan yang dilemparkan kepadanya pada abad 13 dan abad 14 itu. Abad ke-13 dan abad 14. Di dalam filsafat Toynbee, peradaban dapat berlangsung secara abadi apabila peradaban itu terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan baru dengan respon-respon yang jitu. Karena sejarah bangsa Yahudi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Spengler ataupun sistem Toynbee, Spengler mengabaikan mereka, sedangkan Toynbee sekali-kali mereduksinya ke dalam catatan-catatan kaki, ada footnote-nya. Artinya berarti penting sekali untuk melihat bagaimana Islam nanti akan berkembang dari para pemikir dan filsuf, para sejarawan yang punya analitis yang tajam terkait dengan hal itu. Dan tidak kita lihat tidak meleset satupun bahwa Islam perkembangannya luar biasa di Amerika, Eropa, kebangkitan Islam di mana-mana. Persentase populasi manusia di dunia 8 miliar lebih dan Islam sudah mencapai 2, sekian miliar. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat Islam sudah berkembang dan akan menguasai dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jika Spengler maupun Toimi sedikit mengurangi keterbukaan mereka karena prasangka dan miskonsepsi perihal sejarah Yahudi, maka mereka akan dapat dengan baik memasukkan sejarah Yahudi ke dalam kerangka gereja filsafat mereka. Kita akan mempergunakan di kesempatan ini kita akan mempergunakan teori-teori mereka untuk menjelaskan perjuangan hidup bangsa Yahudi yang seolah-olah mustahil ini. Kultus individu adalah wajah sejarah yang ketujuh. Para pendukung mazhab ini berpendapat bahwa kejadian-kejadian dimotivasi oleh kekuatan dinamik orang-orang besar. Mereka mengatakan, jika bukan karena Washington, maka tidak akan ada revolusi Amerika. Jika bukan karena Robert Pierre, maka tidak akan ada revolusi Prancis. Jika bukan karena Lenin, maka tidak akan ada revolusi Rusia. Manusialah yang mengkreasikan kejadian-kejadian, klaim sejarawan yang bertolak belakang interpretasi ekonomi yang bersikeras bahwa justru kejadian-kejadianlah yang telah mengkreasikan manusia. Wajah sejarah yang ke-8 adalah konsep yang paling tua sekaligus yang baru. Hal-hal yang bersifat religius. Sejarah ini menganggap bahwa kejadian-kejadian adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara moralitas dan immoralitas. Kebanyakan sejarah Yahudi sampai saat ini telah ditulis dari sudut pandang ini. Pada zaman modern ini, penulisan sejarah secara religius tak banyak mengalami pendeskreditan, tidak mengalami banyak justifikasi. Jadi dia diangkat sebagai sebuah peran yang sangat penting untuk melihat tentang kebaikan dan keburukan. Ini pandangan yang bersifat religius. Pada zaman modern ini, penulis sejarah secara religius tidak banyak mengalami justifikasi, pendiskreditan, tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh penulis-penulis aliran baru yang dikenal sebagai existential theologians. Artinya berbau hal-hal keagamaan. Sebenarnya seperti seorang penganut Katolik Roma yang bernama Jacques Maritain, Nikolai Berdiavis, Katolik Ortodoks, Paul Tillich, Protestan, dan sang Yahudi Martin Buber. Pada hakikatnya teolog-teolog eksistensialis ini beranggapan bahwa walaupun Tuhan secara langsung tidak turun campur di alam pembentukan sejarah, tetapi manusia berpikir bahwa ada sesuatu keterkaitan antara dirinya dengan Tuhan. Hal inilah yang akan membentuk sejarah. Saat ini pun kita masih terobsesi oleh anggapan bahwa hanya fakta-fakta ilmiah saja yang memiliki validitas. Kita cenderung menjadi orang-orang yang beranggapan non-ilmiah, ide-ide unprovable, seringkali lebih banyak menentukan jalannya sejarah ketimbang fakta-fakta rasional. Ini khususnya akan benar di dalam kasus bangsa Yahudi. Martin Buber beranggapan judul-judul sentral, tema-tema sentral yang melintasi sejarah, artinya tema-tema sentral yang melintasi sejarah Yahudi itu adalah suatu hubungan antara Yahudi dengan Tuhannya yang disebut dengan istilah Yehova. Dalam pandangan religius Yahudi, manusia sebagaimana dibayangkan oleh para eksistensialis Yahudi mempunyai daya untuk kembali kepada Tuhan atau berpaling menjauhi Tuhan. Ia dapat berbuat untuk Tuhan ataupun melawan sebaliknya. Ini pandangan Yahudi. Apa yang terjadi antara Tuhan dengan manusia, itulah sejarah. Nah, ini pendapat Yahudi di dalam sebuah peradaban yang mereka lalui, untuk khususnya dalam ucapan daripada Martin Buber meneliti sedetail itu. Dalam cara Yahudi menetap segala sesuatu, kesuksesan dalam suatu perbuatan misalnya bukanlah dipandang sebagai suatu anugerah Tuhan, sebagai gambaran moral, bukan karena pertolongan Tuhan. Ini akan bebas meninggalkan Tuhan untuk menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan sendiri-sendiri, mencapai keberhasilan ataupun menemui kegagalan. Aspek duniawi menurut Yahudi tak berhubungan dengan eksistensi kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah karena keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah Tuhan yang mana yang dia maksudkan, tapi bagi
bicara dalam pandangan sejarah tentu yang ditujukan adalah Sang Khalik yang memegang jiwa dan raga umat makhluk yang bernama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan seperti bertanggung jawab terhadap celah lebar di dalam berfikir yang bermula pada pemisahan Yahudi dari sisa-sisa dunia pagan 4.000 tahun yang lalu. Ide pagan tentang dewa ialah mengikat manusia kepada dewa-dewa yang disembahnya. Sedangkan konsep Yahudi tentang hubungan manusia dengan Tuhan adalah membebaskan orang-orang Yahudi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya secara independen. Orang-orang Barat sebenarnya tidak mengakui kebebasan religius ini sampai adanya reformasi. Ketika Martin Luther pada abad 16 menolak kepausan dan mengganti hubungan manusia dengan Tuhan dengan suatu pendekatan seperti halnya orang-orang Yahudi, kemudian Luther mengundang kaum Yahudi untuk bekerja sama. Artinya aliran Protestantisme, bukan Katolik lagi, bukan Ortodoks, Protestantisme. Karena ia percaya bahwa sekarang tidak ada celah pemisah antara Judaisme dan Kristenisme. Memang tidak ada fakta konkret satupun pada rangkaian kejadian ini yang mendukung orang-orang yang berpegang pada ide-ide ilmiah. Namun kita dapat melihat bagaimana ide-ide yang unprovable itu sangat menentukan jalannya. Kita dapat melihat bagaimana ide-ide yang unprovable itu sangat sekali lagi menentukan jalannya. Sejarah dunia bandingkan dengan postmodernisme yang menolak filsafat sejarah modern atau rasionalisme. Demikianlah jemaah sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan 6 peradaban yang dilalui oleh Yahudi dan sekaligus menyinggung tentang kebangkitan Islam di abad 13-14. Kita berdoa bersama agar senantiasa era milenium kedua ini merupakan era kebangkitan Islam dan bisa kita saksikan dalam sebuah kehidupan bersama anak cucu kita. Yakinlah bahwa Islam ini merupakan pertalian hubungan sejarah yang kuat antara Sang Khalik dengan manusia ciptaannya yang merupakan kunci dan segala penutup risalah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sekaligus mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia menuju jalan Tuhan yang lurus, yaitu ajaran yang pernah disampaikan oleh para nabi yang disempurnakan di dalam ajaran tauhid Islam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.